Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam video ini saya akan membahas bagaimana laki-laki bisa memilih wanita yang tepat. Dan di sini saya akan memberikan rambu-rambu yang diberikan oleh ulama yang sangat masyhur di negeri kita, terutama Imam Al-Ghazali. Dan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, saya akan membahas wanita-wanita yang tidak dianjurkan untuk dinikahi menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Tentu saja, semua laki-laki, kebanyakan laki-laki, kalau tidak semua ya kebanyakan laki-laki, menginginkan wanita yang berparas cantik untuk menjadi pendamping hidupnya, menjadi istrinya, seperti itu. Tetapi ternyata tidak semua wanita yang cantik itu diperbolehkan untuk dinikahi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya wanita dinikahi karena 4 perkara. Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu menikahi perempuan yang taat agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Tentu saja wajar ketika laki-laki suka dengan wanita yang cantik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan laki-laki adalah sebagai makhluk visual. Makhluk yang menilai secara fisik, tampilan secara fisik. Dan seperti yang sudah saya singgung kemarin di video yang lalu, wanita adalah sosok yang memang gemar berdandan. Kebanyakan wanita sangat mencintai cermin karena mereka suka berhias diri. Dan memang Allah memberikan kedua sifat ini kepada dua makhluk ini untuk dipasang-pasangkan. Tapi sekali lagi, wanita cantik saja tidak cukup untuk menjadi kriteria kita dalam memilih pasangan. Baik, saya akan langsung masuk pokok pembahasan. Bagaimana Imam Al-Ghazali melarang 5 wanita yang tidak dianjurkan, yang sebaiknya tidak dinikahi oleh umat muslim. Wanita yang pertama adalah Al-Ananah. Maksudnya di sini, Al-Ananah adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Dilarangnya kita sebagai laki-laki menikah dengan wanita Al-Ananah dikarenakan kita akan sulit untuk mencapai keadaan keluarga yang sakinah. Karena sikap mengeluh sendiri adalah sikap dari rasa kurang bersyukur. Apapun yang sudah kita berikan kepada pasangan kita, kepada istri kita, maka dia pasti tidak akan bersyukur dan mau merasa lebih. Bahkan selalu berkomentar apa yang sudah kita berikan kepada dia. Sikap seperti ini tentu akan memicu percekcokan dan pertengkaran di dalam rumah tangga. Bahkan lebih parahnya lagi, mungkin akan berujung kepada perceraian. Sedangkan mengadu, selain bisa merusak hubungan di dalam rumah tangga, sifat mengadu ini tidak akan bisa memberikan solusi dari setiap permasalahan di dalam rumah tangga. Pada zamannya Rasulullah juga pernah terjadi. Dikisahkan Rasulullah didatangi oleh anaknya, Fatimah. Beliau mengadu kepada Rasulullah SAW akan kesibukannya sehari-hari sebagai istri. Saat itu beliau menceritakan kepada Rasulullah SAW akan lelahnya dirinya. Mulai dari menggiling gandum sampai mengurus semua pekerjaan-pekerjaan rumah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, suami dari Fatimah, tidak memberikan budak untuk membantu ataupun meringankan pekerjaan dari Fatimah. Rasulullah pun akhirnya memberikan nasihat kepada anaknya, yang artinya tidaklah seorang istri menggilingkan gandum ataupun tepung untuk suami dan anak-anaknya, kecuali Allah mencatatkan kebaikan baginya di setiap butir gandum yang digilingnya, meleburkan dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya. Itulah nasihat Rasulullah SAW kepada Fatimah. Kemudian wanita yang kedua yang tidak dianjurkan untuk dinikahi oleh umat muslim, laki-laki muslim, adalah Al-Mananah. Apa itu Al-Mananah? Imam Al-Ghazali menjelaskan arti dari Al-Mananah adalah wanita yang sering kali mengungkit kebaikan-kebaikan ataupun jasa-jasanya yang telah lalu. Wanita ini sering berucap, aku telah memberikan ini dan itu kepadamu. Kalaulah tidak karena jasa-jasaku, engkau pasti akan menjadi begini dan begitu. Menikahi wanita yang seperti ini membuat suami akan menjadi kesusahan dalam menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga. Mengapa? Karena ketika suami dan istri berbeda pendapat dalam satu hal, atau dalam satu masa mereka dalam keadaan bertengkar, maka si istri pasti akan mengungkit-ungkit kebaikannya, mengungkit-ungkit kembali jasa-jasanya kepada laki-laki ini, atau kepada suaminya ini. Dan pada titik terberatnya, sang suami
ketika si suami sedang mendapati masalah ekonomi. Ketika mereka atau keluarga ini berada di titik terendahnya di dalam ekonomi. Dan sang istri selalu membahas kebaikan-kebaikannya dan menuntut lebih kepada suaminya. Dikarenakan dia pernah melakukan kebaikan-kebaikan, jasa-jasa yang mungkin seharusnya bisa mendukung suami untuk menjadi lebih baik. Di titik inilah suami pasti akan merasakan sangat terpukul, merasa sangat berputus asa karena egonya telah tergores. Laki-laki adalah manusia dengan ego tertinggi. Ketika egonya sudah tergores oleh seseorang, maka dia pasti akan hancur. Selain itu juga, mengungkit-ungkit kebaikan itu juga berbahaya. Dan ini dilarang oleh agama, baik dilakukan laki-laki maupun perempuan. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ada 3 golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Tidak diperhatikan dan tidak akan disucikan dosa-dosanya. Bahkan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah 3 golongan itu? Rasulullah menjawab, salah satunya adalah seseorang yang suka sekali mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah diperbuatnya. Baik, kita masuk ke wanita yang ketiga, yang tidak dianjurkan untuk dinikahi. Wanita yang ketiga adalah al-hananah. Al-hananah adalah wanita yang suka sekali menceritakan kelebihan-kelebihan laki-laki lain kepada suaminya. Bahkan membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Entah itu dari ayahnya, atau kakaknya, atau iparnya, atau sepupunya, atau suami dari teman-temannya. Kalaupun dia janda, dia pasti akan membanding-bandingkan suaminya yang sekarang dengan suaminya yang lalu. Suami yang telah menikahinya terdahulu. Dan biasanya mereka ini suka membanding-bandingkan itu ketika suaminya sedang dalam keadaan terpuruk, sedang dalam keadaan kesusahan. Wanita ini jelas tidak dianjurkan untuk dinikahi. Tidak layak untuk dinikahi karena telah meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yaitu nikmat berupa suami yang mau menikah dengannya, yang mau memberikan nafkah kepadanya, yang mau bertanggung jawab kepadanya. Berapa banyak di zaman sekarang wanita yang hamil di luar nikah, tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab atas kehamilan dia. Sedangkan wanita ini yang sudah diberikan rezeki oleh Allah, suami yang mau bertanggung jawab, mau memberikan hak-hak istrinya, walaupun tidak bisa maksimal seperti laki-laki lain. Tetapi dia selalu membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki yang lain, yang belum tentu juga laki-laki yang dibandingkan itu laki-laki yang lebih baik dari suaminya. Karena apa yang terucap dari orang lain belum tentu benar. Orang lain pasti mengucapkan apa saja kebaikan-kebaikan dan apa yang ingin diperlihatkan saja, bukan apa faktanya. Baik, kita lanjutkan ke wanita yang keempat. Wanita yang tidak dianjurkan atau dilarang oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wanita yang keempat adalah al-hadaqah. Arti dari al-hadaqah adalah wanita yang konsumtif atau wanita yang boros. Wanita-wanita yang suka sekali menguras kantong suaminya. Maksudnya menguras di sini tidak dalam kebutuhan rumah tangga ya, tentu saja di dalam sesuatu hal yang bukan primer, bukan kebutuhan sehari-hari, bahkan hanya keinginan-keinginan sesaat, sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu untuk dibeli. Mereka tidak bisa memikirkan azas manfaat dari setiap apa yang dia beli. Contohnya, ketika dia membutuhkan tas, dia bisa saja membeli tas yang harganya mungkin 100.000, 200.000, atau bahkan di bawah 100.000. Tetapi dia menuntut suaminya untuk membelikan tas-tas yang mahal, di atas 1 juta, 2 juta, tas-tas bermerek. Yang kita butuhkan adalah azas manfaatnya. Jikalau sama-sama tas kegunaannya adalah untuk membawa barang yang akan kita bawa, untuk memudahkan kita membawanya, harga tas yang di bawah 100.000 dengan harga tas yang di atas 100.000 sama saja. Tentu saja kita juga melihat bagaimana keawetan dari barang tersebut. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih mana barang yang kita butuhkan, mana yang hanya keinginan kita saja. Kalaupun kita tidak membelinya, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu kerugian yang signifikan. Wanita yang kelima adalah al-barokah. Di dalam kitabnya, Imam Al-Ghazali membagi al-barokah dengan 2 makna. Makna yang pertama adalah wanita yang gemar sekali berhias sepanjang hari. Berhias secara berlebihan. Tentu saja di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan wanita untuk berhias untuk suaminya, tidak untuk laki-laki lain. Tetapi ketika kita berhias atau wanita itu berhias berlebih-lebihan, tentu saja ini akan menguras waktu dan tenaganya.
yang harusnya waktu dan tenaga itu bisa dia pergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, untuk memenuhi hak suaminya, untuk memenuhi hak anak-anaknya. Tetapi dia malah disibukkan untuk berhias dan menelantarkan kewajiban-kewajibannya sebagai istri ataupun sebagai ibu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu untuk kebaikan suami. Jadi boleh berhias tapi tidak boleh berlebihan sampai kita melalaikan kewajiban kita sebagai istri ataupun sebagai ibu dari anak-anak kita. Makna yang kedua adalah wanita yang tidak mau makan dan suka sekali mengurung diri sendirian. Dengan kata lain, wanita yang pemurung. Sekarang kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita menikahi wanita yang pemurung. Kita tidak akan bisa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena bagaimana kita bisa mendapatkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sesuai keinginan kita, kalau istri kita adalah wanita yang pemurung. Wanita yang sangat sulit untuk diajak berkomunikasi dan berinteraksi. Tentu saja ini malah akan menjadi beban suami ketika pulang dari pekerjaannya. Ketika pulang ke rumahnya mendapati istrinya selalu murung. Selalu mengurung diri sendiri di dalam kamar, tidak mau makan bersama, tidak mau saling bercerita satu sama lain. Berkomunikasi apa yang sudah terjadi di hari-harinya, bersendaguraunya suami dan istri itu bernilai pahala, bernilai kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kelebihan dari menikah. Kita melakukan sesuatu yang menyenangkan pasangan kita, suami kita atau istri kita, itu juga termasuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang kelima, wanita yang terakhir adalah asyaddaqah. Secara bahasa atau lugawi, asyaddaqah adalah wanita yang lebar sudut mulutnya. Dan secara istilahnya adalah wanita yang suka sekali nyinyir, suka sekali berghibah, membicarakan orang lain. Dan berbicara sangat banyak, tidak pada porsinya. Setiap sesuatu hal yang sedang terjadi pasti akan dikomentari. Dan ucapannya atau komentarnya cenderung tidak berisi atau tidak penting. Setiap apa yang terucap tidaklah mengandung manfaat. Kenapa kita dilarang untuk menikahi wanita yang seperti ini? Karena dikhawatirkan suami yang memiliki istri seperti ini, apapun yang dikerjakannya akan dikomentari oleh istrinya. Dia akan merasa susah dan akan selalu takut melakukan tindakan. Karena dia takut akan dikomentari oleh istrinya. Akhirnya si laki-laki ini tidak akan bisa berkembang. Dan kehidupannya pun tidak akan bisa normal. Kehidupannya tidak akan bisa bahagia. Karena diselimuti atau terbayang-bayang oleh komentar istrinya. Setiap sikap, sifat, dan perilaku suami pasti akan dikomentari oleh wanita yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas bagaimanakah kita sebagai laki-laki memilih wanita yang benar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik istri adalah mereka yang menyenangkan suami ketika melihatnya, mentaati apabila suami menyuruhnya, tidak menyelisihi diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Itu adalah wanita yang baik, kriteria yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teman-teman yang melihat video ini yang belum mendapatkan pasangan, dimudahkan oleh Allah mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria-kriteria Islam. Mendapati keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan selalu mendapatkan bimbingan dan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.